Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Batubara dengan NPM 2255061010 dari kelas PSTIA. Di sini saya akan membahas kembali materi dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 7. Pertama, apa itu logika? Pengenalan logika. Logika berasal dari bahasa Yunani yaitu logika atau kata sifat dan logos atau kata benda yang berarti pikiran atau kata-kata sebagai pernyataan dari pikiran, alasan atau deskripsi. Dengan demikian, logika merupakan pekerjaan akal pikiran manusia dalam bernalar untuk menghasilkan kebenaran atau penyimpulan yang benar. Sebagai ilmu, logika adalah ilmu yang membantu kita dalam berpikir dan menalar, yang dimana menalar artinya mencapai kesimpulan dari berbagai pernyataan. Materi pertemuan 1. Premis dan konklusi. Logika berasal dari bahasa Yunani yaitu logika atau kata sifat dan logos atau kata benda yang berarti pikiran atau kata-kata sebagai pernyataan dari pikiran, alasan atau deskripsi. Dengan demikian, logika merupakan pekerjaan akal pikiran manusia dalam bernalar untuk menghasilkan kebenaran atau penyimpulan yang benar. Sebagai ilmu, logika adalah ilmu yang membantu kita dalam berpikir dan menalar, yang dimana menalar artinya mencapai kesimpulan dari berbagai pernyataan. Apa itu konklusi? Menurut KBBI, konklusi adalah simpulan. Contoh soal, semua pengendara sepeda motor memakai helm. Setiap orang yang memakai helm adalah mahasiswa. Dari dua pernyataan di atas, tentukan premis dan konklusi. Pembahasan. Ada dua premis. Konklusi, semua pengendara sepeda motor adalah mahasiswa. Materi pertemuan 2. Proposisi adalah kalimat yang bernilai benar atau salah, tetapi tidak keduanya. Proposisi berkaitan dengan kalimat pernyataan. Kalimat pernyataan dikatakan proposisi jika sudah terbukti bernilai benar atau bernilai salah. Berikut contohnya. Yang pertama, 5 adalah bilangan ganjil. Itu merupakan sebuah proposisi yang pernyataan sudah terbukti bernilai benar. Yang kedua, 5 lebih kecil dari Y. Itu bukan merupakan sebuah proposisi, karena pernyataannya belum bernilai benar atau bernilai salah, karena Y belum memiliki nilai. Maka kita belum bisa menentukan 5 itu lebih kecil dari Y atau tidak. Dalam logika, logika proposisional adalah logika yang menangani penarikan kesimpulan secara logis dari proposisi yang ada. Proposisi dapat dinyatakan dalam beberapa bentuk, yaitu proposisi atomik dan proposisi majemuk. Proposisi atomik merupakan proposisi tunggal, yaitu proposisi yang hanya satu pernyataan. Lalu proposisi majemuk, yaitu proposisi yang terdiri dari beberapa proposisi tunggal yang dihubungkan. Tabel kebenaran. Dalam menentukan nilai kebenaran proposisi dapat digunakan sebuah tabel kebenaran. Tabel kebenaran merupakan salah satu perangkat yang dapat digunakan untuk menentukan nilai kebenaran proposisi majemuk. Tabel kebenaran memiliki jumlah baris tergantung dari banyaknya proposisi tunggal yang terdapat pada proposisi majemuk. Jumlah tabel kebenaran yaitu 2 pangkat N, dengan N merupakan banyaknya proposisi majemuk. Contoh soal. Tentukan apakah kalimat di bawah ini adalah proposisi. Ayam lebih kecil dari gajah, sekarang jam berapa? 1. Konjungsi. Perangkai dengan logika atau dengan notasi. Pada tabel kebenaran akan menghasilkan nilai yang true jika semua proposisi bernilai true. Jika ada salah satu atau semua yang bernilai false, maka akan menghasilkan nilai false. Yang kedua, disjungsi. Perangkai dengan logika OR dengan notasi V pada tabel kebenaran akan menghasilkan nilai yang true jika salah satu atau kedua proposisi bernilai true. Jika seluruh proposisi bernilai false, maka akan menghasilkan nilai yang false. 3. Exclusive OR. Perangkai dengan logika XOR dengan notasi A pada tabel kebenaran akan menghasilkan nilai true jika kedua proposisi bernilai
yang berbeda, yaitu false dan true. Jika kedua proposisi bernilai yang sama seperti true, true, atau false, false, maka akan menghasilkan nilai yang false. Yang keempat, negasi. Negasi merupakan perangkai kebalikan dari proposisi yang ada. Seperti jika proposisi bernilai true, jika dinegasikan, maka akan bernilai false, maupun sebaliknya. Yang kelima, implikasi. Disebut proposisi bersyarat, implikasi yaitu pengkondisian satu kemungkinan saja dari sebab atau akibat. Bentuk proposisi ini yaitu jika P maka Q. Contoh, jika hari mendung maka hujan. Bentuk lain dari implikasi yaitu P mengakibatkan Q. Q jika P syarat cukup untuk Q syarat perlu bagi P, dan bentuk lainnya. 6. Bi-implikasi, yang merupakan salah satu proposisi bersyarat, juga dengan bentuk proposisinya, yaitu P jika dan hanya jika Q. Bentuk lainnya yaitu P adalah syarat perlu dan cukup untuk Q, jika P maka Q, dan sebaliknya. Dan P if Q. Jika pernyataan matahari bersinar dan hari tidak hujan bernilai benar, maka pernyataan itu ekuivalen atau setara dengan pernyataan A. Matahari tidak bersinar jika dan jika hanya hari hujan. B. Matahari tidak bersinar dan hari tidak hujan. C. Jika matahari bersinar maka hari hujan. D. Matahari bersinar dan hari hujan. E. Matahari tidak bersinar. Pembahasan. Diketahui pernyataan P sama dengan matahari bersinar, Q sama dengan hari hujan. Matahari bersinar dan hari tidak hujan, pernyataan dituliskan PA sama dengan Q. Pernyataan akan bernilai benar jika keduanya bernilai benar. Jika P benar dan negasi Q benar atau Q salah, matahari tidak bersinar jika dan hanya jika hari hujan, pernyataan dituliskan negasi P kurang Q, jadi PQ pernyataan bernilai S hasilnya benar. Jawabannya sama dengan A. Argumen ada yang sahih atau valid dan palsu atau invalid. Definisi, sebuah argumen dikatakan sahih jika konklusi benar, bila mana semua hipotesisnya benar. Sebaliknya, argumen dikatakan palsu atau fallacy atau invalid. Berikut adalah contoh argumen yang sahih. 1. Modus ponens. 2. Modus tollens. 3. Silogisme disjungtif atau kontrapositif. 4. Simplifikasi konjungtif. 5. Penjumlahan disjungtif. Dan yang keenam sekaligus yang terakhir yaitu konjungsi. Contoh soal. Diketahui premis-premis sebagai berikut ini. Premis 1. Jika Tio kehujanan, maka ia sakit. Premis 2. Jika Tio sakit, maka ia demam. Kesimpulan dari dua premis tersebut adalah pembahasan. Jika P sama dengan Tio kehujanan, Q sama dengan Tio sakit, R sama dengan Tio demam, premis 1, P implikasi Q, premis 2, Q implikasi R, kesimpulan P implikasi R. Jika Tio kehujanan, maka ia demam. Maka jawabannya adalah B. Topologi, kontradiksi, kontingensi, dan ekuivalensi logis. Suatu ekspresi logika yang selalu bernilai benar di dalam tabel kebenarannya. Kebalikan dari topologi adalah kontradiksi, yakni jika pada semua pasangan nilai dari tabel kebenaran menghasilkan nilai F, atau suatu ekspresi logika yang selalu bernilai salah di dalam tabel kebenarannya. Suatu ekspresi logika yang mempunyai nilai benar dan salah di dalam tabel kebenarannya tanpa memperdulikan nilai kebenaran dari proposisi yang berada di dalamnya, atau jika pada semua nilai kebenaran yang menghasilkan nilai F dan P disebut kontingen atau formula campuran. Ekuivalensi logis merupakan dua ekspresi logika yang memiliki nilai yang sama dengan notasi A sama dengan B. Ekspresi logika dikatakan ekuivalen jika dua buah ekspresi logika tersebut sama bernilai tautologi atau kontradiksi. Jika bernilai kontingen, maka dua ekspresi logika tersebut harus memiliki urutan true dan false yang sama pada tabel kebenaran. Soal 1. Tunjukkan bahwa pernyataan menjemuk negasi P implikasi I disjunction
negasi P adalah tautologi. Penyelesaian. Ada dua pernyataan tunggal yaitu P dan Q, sehingga banyak baris tabel kebenarannya yaitu 2 pangkat 2 sama dengan 4 baris. Berikut tabel kebenarannya. Nilai kebenaran dari pernyataan negasi P implikasi Q disjunction negasi P adalah benar, 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 atau semuanya benar. Sehingga pernyataan negasi P implikasi Q disjunction negasi P adalah tautologi. Materi 6. Penyederhanaan sebuah ekspresi logika dapat dilakukan dengan menggunakan hukum-hukum logika yang ada. Penyederhanaan ini akan berhenti sampai ke bentuk yang paling sederhana dan tidak dapat disederhanakan lagi. Jika hasil dari penyederhanaan masih menghasilkan nilai true semua, maka termasuk tautologi. Jika bernilai false semua, maka termasuk kontradiksi, dan jika bernilai campuran true dan false, maka termasuk kontingen. Konsistensi definisi. Koleksi dari pernyataan-pernyataan disebut konsisten jika pernyataan-pernyataan tersebut secara simultan semuanya benar. Konsistensi dapat dibuktikan dengan membuat pernyataan menjadi ekspresi logika dan dibuktikan melalui tabel kebenaran. Strategi pembalikan digunakan untuk membuktikan validitas suatu ekspresi logika untuk argumen dan untuk memastikan nilai-nilai premis yang benar harus diikuti dengan kesimpulan yang benar. Teknik ini mirip dengan penyederhanaan, tetapi kesimpulan yang ada pada argumen dinegasikan. Dalam strategi pembalikan terdapat teknik model. Teknik model berusaha mencari premis-premis dan kesimpulan berupa ekspresi-ekspresi logika yang bernilai true sehingga hasilnya pasti true dan berarti argumen valid. Akan tetapi karena nilai true diperoleh dari berbagai kemungkinan, dipergunakan strategi pembalikan dengan memberi nilai false pada kesimpulan. Sedangkan premis-premis harus tetap bernilai true sehingga hasilnya juga pasti false. Materi 7, aturan-aturan tablo semantik. Jika ada bentuk A dan negasinya negasi A dalam satu cabang, maka terjadi ketidakkonsistenan pada cabang tersebut. Dan cabang tersebut dinyatakan tertutup dan cabang tersebut tidak bisa dikembangkan lagi. Hal ini disebabkan tidak mungkin A sama dengan true dan cabangnya negasi A sama dengan true. Badu menyontek saat ujian, maka dosen akan datang jika pengawas lalai. Jika Badu menyontek saat ujian, maka pengawas lalai. Dengan demikian, jika Badu menyontek, maka dosen akan datang. Apakah argumen di atas valid, atau apakah kesimpulan pernyataan 3 secara logis mengikuti premis-premisnya pernyataan 1 dan 2? Penyelesaian. Langkah pertama, membuat variabel proposisional A sama dengan Badu menyontek saat ujian. B, dosen akan datang. C, pengawas lalai. Langkah kedua, menyusun menjadi ekspresi logika. Langkah ketiga, A implikasi B sehingga penulisan di atas akan menyusun menjadi deretan untuk dibuat tablo dengan menegasi kesimpulan menjadi A implikasi negasi C. Langkah keempat, membuat tablo seperti berikut. Jangan lupa ikuti heuristik pembuatan tablo untuk mengefisiensikan percabangan tablo. Kesimpulan, seluruh tablo ternyata tertutup. Dan ini berarti terjadi ketidakkonsistenan pada seluruh argumen. Dapat disimpulkan bahwa dengan pemberian negasi pada kesimpulan, jika premis-premis benar, maka negasi dan dari kesimpulan tidak benar. Dan sebenarnya kesimpulannya benar, sehingga argumen dianggap valid. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.